Ustadz bertopeng nafsu. Cahaya di balik bayangan. Malam itu, langit tampak cerah. Bintang-bintang bertaburan menghiasi angkasa, seolah menjadi saksi bisu kehidupan manusia di bumi. Di sebuah rumah sederhana namun penuh keberkahan, Aisyah tengah sibuk di dapur, menyiapkan teh manis untuk para jamaah yang hadir dalam pengajian rutin suaminya, Ustadz Rahmat. Aisyah tersenyum bangga. Suaminya adalah seorang pendakwah yang dihormati di lingkungan mereka. Setiap pengajiannya selalu dihadiri oleh puluhan jamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar ceramahnya, tetapi juga untuk meminta nasihat kehidupan. Bagi Aisyah, Rahmat adalah seorang pria yang sempurna, alim, sabar, dan penuh kasih sayang. "Bu Aisyah, ini tehnya saya bawa ke ruang pengajiannya," tanya seorang perempuan muda yang merupakan tetangga mereka. "Ya, terima kasih, Siti," jawab Aisyah sambil tersenyum ramah. Siti adalah salah satu jamaah yang paling rajin menghadiri pengajian Ustadz Rahmat. Ia baru berusia 22 tahun dan masih dalam proses memperdalam ilmu agama. Beberapa kali, Aisyah memperhatikan bahwa suaminya kerap berbicara secara pribadi dengan Siti setelah pengajian. Namun ia tidak berpikir aneh-aneh. Ia percaya bahwa suaminya hanya membimbing gadis itu untuk lebih memahami agama. Setelah semua hidangan siap, Aisyah keluar dari dapur dan duduk di sudut ruang pengajian, bergabung dengan para jamaah perempuan lainnya. Ia memperhatikan suaminya yang duduk di depan, bersila dengan penuh wibawa. Suaranya lembut namun tegas. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu terdengar bijaksana. Seorang istri yang taat kepada suami, berbakti kepada guru dan membimbing sesama dalam kebaikan, akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, ujar Rahmat dalam ceramahnya. Beberapa jamaah perempuan tampak mengangguk-angguk, terpesona oleh kata-kata Rahmat. Di antara mereka, Siti tampak mendengarkan dengan saksama. Matanya berbinar, seolah menyerap setiap kalimat yang diucapkan sang ustadz. Setelah pengajian selesai, para jamaah perlahan mulai meninggalkan rumah. Beberapa masih berbincang di halaman, sementara Aisyah sibuk merapikan peralatan yang digunakan. Namun, dari sudut ruangan, Rahmat tampak berbicara dengan Siti. Wajah gadis itu tampak canggung. Sesekali ia menunduk, sementara Rahmat berbicara dengan nada lembut. Aisyah yang melihat dari kejauhan tidak berpikir aneh-aneh. Baginya, sudah biasa suaminya memberikan nasihat kepada jamaah perempuan. Percakapan Rahmat dan Siti. Di sudut ruangan yang mulai sepi, Rahmat menatap Siti dengan sorot mata penuh wibawa. "Siti, saya melihat ada kegalauan di hatimu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan?" tanyanya dengan suara lembut. Gadis itu menggigit bibirnya, tampak ragu. Saya hanya merasa bingung, Ustadz. Saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi kadang saya merasa sulit untuk memahami beberapa hal dalam agama ini. Rahmat tersenyum lembut. "Itu hal yang wajar. Tidak semua orang bisa langsung memahami ilmu agama dengan baik. Namun, jika kau ingin mendapatkan keberkahan, kau harus lebih banyak belajar, lebih banyak berbakti." Siti mengangguk, namun matanya masih menyiratkan kebingungan. "Kau percaya kepada saya, bukan?" tanya Rahmat, suaranya semakin rendah, nyaris seperti bisikan. "Tentu saja, Ustadz," jawab Siti tanpa ragu. Rahmat mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Siti dengan lembut. Siti terkejut dan hendak menarik tangannya, namun Rahmat menahannya. "Jangan takut," katanya, masih dengan suara lembut. "Apa yang saya ajarkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi tidak semua orang bisa menerimanya. Hanya mereka yang memiliki keimanan kuat yang bisa memahami ilmu ini." Siti menelan ludah. "Maksud Ustadz?" Rahmat mendekatkan wajahnya sedikit. "Datanglah ke rumah saya besok malam, setelah Isya. Saya akan menjelaskan sesuatu yang sangat penting untukmu. Tapi ini adalah ilmu yang harus dirahasiakan. Jangan ceritakan kepada siapapun, termasuk teman-temanmu di pengajian." Siti mengerutkan keningnya. "Kenapa harus dirahasiakan, Ustadz?" Rahmat tersenyum, kali ini lebih dalam. "Karena ini adalah jalan menuju surga, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang benar-benar beriman. Saya ingin kau menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuatmu semakin dekat dengan Allah."
Siti masih ragu, namun akhirnya ia mengangguk. Ia percaya kepada Rahmat. Bagaimanapun, ia adalah seorang ustadz yang dihormati. Tidak mungkin ia menyuruhnya melakukan sesuatu yang buruk. Malam yang sunyi. Sementara itu, Aisyah sudah selesai membereskan peralatan pengajian dan masuk ke kamar. Ia melihat Rahmat duduk di kursinya, menatap layar ponselnya dengan serius. "Ada yang penting, Mas?" tanyanya sambil duduk di tepi ranjang. Rahmat tersentak kecil, lalu dengan cepat mematikan layar ponselnya dan tersenyum. "Tidak, hanya membalas beberapa pesan dari jamaah." Aisyah mengangguk tanpa curiga. Ia mendekat, menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya. "Aku bahagia, Mas, memiliki suami seperti kamu, yang begitu dihormati dan disegani banyak orang." Rahmat mengusap rambut istrinya dengan lembut. "Aku juga bahagia memiliki istri seperti kamu, sayang." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kehangatan malam. Namun, di dalam hati Rahmat, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama oleh istrinya. Dan besok malam, rencananya akan dimulai. Malam itu, Siti berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan raut wajah bimbang. Kata-kata Ustadz Rahmat terus terngiang di kepalanya. "Datanglah ke rumah saya besok malam, setelah Isya. Ini adalah ilmu yang harus dirahasiakan. Jangan ceritakan kepada siapapun." Siti menggigit bibirnya. Hatinya berdebar kencang. Ia percaya kepada Rahmat, ustadz yang dihormati banyak orang. Tapi mengapa harus ada rahasia? Mengapa ia harus datang diam-diam? Ini pasti sesuatu yang penting, gumamnya pada diri sendiri. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ada perasaan tak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Rahmat menyiapkan perangkap. Di rumahnya, Rahmat duduk di kursi kerjanya, menatap layar ponselnya. Tangannya dengan lincah mengetik pesan. "Rahmat, besok setelah Isya, datanglah. Saya akan membimbingmu lebih dekat dengan Tuhan." Tak lama, layar ponselnya berkedip tanda pesan dari Siti masuk. "Siti, baik, Ustadz." Senyum tipis terukir di wajah Rahmat. Ia kemudian membuka galeri ponselnya, melihat beberapa foto dan video perempuan yang sebelumnya pernah menjadi murid khususnya. Salah satu video memperlihatkan seorang perempuan berjilbab duduk bersimpuh di hadapannya, dengan ekspresi wajah campuran antara ketakutan dan kepasrahan. Rahmat tersenyum puas. "Siti, kau akan menjadi bagian dari mereka." Pertemuan Rahmat dan Siti. Keesokan harinya, setelah menunaikan salat Isya, Siti mengenakan gamis panjang dan kerudungnya dengan rapi. Ia berpamitan kepada ibunya dengan alasan ingin menghadiri kajian tambahan di rumah Ustadz Rahmat. "Jangan pulang terlalu malam, Nak," pesan ibunya. "Insya Allah, Bu," jawab Siti sambil tersenyum. Dengan langkah ragu namun tetap berjalan, ia menuju rumah Ustadz Rahmat. Setibanya di sana, pintu rumah sudah sedikit terbuka, seakan memang sudah menunggunya. Siti menghela napas dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Ustadz Rahmat duduk dengan senyum khasnya. "Siti, kau datang," ujarnya lembut. "Ya, Ustadz," jawab Siti, duduk di karpet di hadapannya. Rahmat memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Kau tahu, dalam Islam, seorang wanita yang benar-benar taat pada gurunya akan mendapat keberkahan yang luar biasa. Keberkahan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui ketundukan total kepada bimbingan seorang ustadz." Siti mengangguk, meski masih belum mengerti sepenuhnya. Lihatlah para sahabiah di zaman Rasulullah. Mereka bukan hanya belajar ilmu agama, tapi juga mengabdi dengan sepenuh hati kepada guru-guru mereka. Itulah salah satu bentuk ibadah tertinggi, lanjut Rahmat. Siti mulai merasa sedikit gelisah. "Jadi, Ustadz ingin saya mengabdi juga?" Rahmat mengangguk perlahan. "Benar. Ini adalah cara khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah." Ia kemudian mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Siti. Siti terkejut. Sentuhan itu terasa aneh baginya. "Ustadz." Rahmat tersenyum. "Jangan takut. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual." Siti mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Namun,
Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Rahmat meraih kedua tangannya dan menatapnya dalam-dalam. "Kau percaya padaku, bukan?" Siti menelan ludah. Ia merasa ingin menarik tangannya, tapi tubuhnya terasa kaku. "Percaya, Ustadz." Suaranya lirih. Rahmat tersenyum puas. "Bagus. Mulai malam ini, kau akan belajar ilmu yang tidak diajarkan kepada sembarang orang." Dan malam itu, Siti terperangkap dalam perangkap Rahmat. Pagi yang kelam. Siti terbangun dengan perasaan hampa. Hatinya terasa berat, dadanya sesak. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi padanya malam sebelumnya. Air matanya mulai mengalir. Apa yang telah kulakukan? Ia menggigit bibirnya, merasa jijik pada dirinya sendiri. Namun, suara Rahmat masih terngiang di kepalanya. "Ini adalah jalan yang suci. Kau telah melakukan ibadah yang luar biasa." Siti menggigil. Ia ingin menganggap semua ini benar, tapi hatinya menolak. Tanpa sadar, ia meraih ponselnya dan membuka pesan dari Rahmat. "Rahmat, kau telah menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Siti, jangan ragukan ini. Dan ingat, ini adalah rahasia kita. Allah akan memberkahi orang-orang yang menjaga amanah." Siti menggertakkan giginya. "Amanah? Ini bukan amanah. Ini penghancuran." Ia ingin menghapus semua pesan itu, ingin menghilangkan semua jejak yang mengingatkannya pada malam kelam itu. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa Rahmat tidak akan melepaskannya begitu saja. Aisyah mulai curiga. Di rumahnya, Aisyah mulai merasa ada yang aneh dengan suaminya. Selama beberapa hari terakhir, Rahmat semakin sering mengurung diri di kamar atau ruang kerja. Ia juga semakin jarang berbicara dengan Aisyah. Suatu malam, Aisyah melihat Rahmat sibuk dengan ponselnya. Wajahnya serius. Ia penasaran. Saat Rahmat pergi ke kamar mandi, Aisyah dengan cepat mengambil ponselnya. Namun, ponsel itu dikunci dengan pola yang tidak ia ketahui. Sejak kapan dia mengunci ponselnya?" Gumam Aisyah. Kecurigaannya semakin besar. Suaminya yang selama ini ia anggap sebagai pria sempurna, seakan menyembunyikan sesuatu. Dan Aisyah berniat mencari tahu apa itu. Kecurigaan Aisyah. Malam itu, Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Suaminya, Ustadz Rahmat, sudah hampir setengah jam berada di dalam. Aisyah melirik jam dinding. Pukul 23.30. Biasanya, Rahmat sudah tertidur pada jam segini. Namun, beberapa minggu terakhir, kebiasaannya berubah. Ia sering begadang, menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya atau mengunci diri di kamar mandi dengan ponsel di tangan. Aisyah tidak bodoh. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dulu, Rahmat selalu terbuka padanya. Jika ada masalah, ia akan bercerita. Jika ada yang mengganggu pikirannya, ia akan meminta nasihat Aisyah. Namun, sekarang Rahmat terasa jauh. Ia lebih sering tersenyum sendiri saat melihat layar ponselnya. Ia lebih sering pulang larut dengan alasan ada jamaah yang harus dibimbing. Dan yang paling membuat Aisyah curiga, ia mulai lebih berhati-hati dalam meletakkan ponselnya. Rahmat selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Seperti sekarang. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ada yang tidak beres. Sinyal-sinyal aneh. Kecurigaan Aisyah semakin menguat ketika ia mengingat beberapa hal yang janggal dalam beberapa minggu terakhir. Pertama, perubahan kebiasaan Rahmat. Selain sering mengurung diri, Rahmat juga mulai lebih sering bepergian tanpa memberitahu Aisyah dengan jelas kemana ia pergi. Jika dulu setiap kali ada kajian ia akan mengajak Aisyah ikut serta, sekarang ia lebih sering pergi sendiri. Alasannya selalu sama. "Ini urusan dakwah, sayang. Tidak semua majelis menerima kehadiran perempuan." Aisyah sempat percaya. Namun, semakin lama, alasan itu terdengar semakin dibuat-buat. Kedua, perubahan sikapnya terhadap Aisyah sendiri. Dulu, Rahmat selalu memperlakukan Aisyah dengan penuh kelembutan. Mereka selalu berdiskusi bersama tentang banyak hal, dari masalah rumah tangga hingga urusan agama. Namun kini, Rahmat semakin sering bersikap dingin. Jika Aisyah bertanya terlalu banyak, Rahmat akan menghindar.
Kenapa akhir-akhir ini sering keluar malam? Tanya Aisyah suatu malam. Rahmat hanya tersenyum, lalu mencium keningnya. Ini untuk kebaikan umat, sayang. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Dan jawaban itu membuat Aisyah semakin curiga. Ketiga, suara-suara pelan saat Rahmat berbicara di telepon. Beberapa kali Aisyah mendapati suaminya berbicara di kamar atau di ruang kerja dengan suara yang sangat pelan. Jika ia mendekat, Rahmat akan segera mengakhiri panggilan atau mengubah topik pembicaraan. Pernah suatu malam, ketika Rahmat sedang menelepon seseorang di ruang kerja, Aisyah diam-diam mendekat. "Iya, sabar dulu. Nanti aku atur lagi waktunya." Jeda. "Jangan khawatir. Aku akan urus semuanya. Yang penting tetap rahasia. Jangan ada yang tahu." Jantung Aisyah berdebar kencang. Rahasia? Apa yang dirahasiakan? Ponsel yang selalu dikunci. Suatu malam, Rahmat ketiduran di ruang tamu setelah pulang dari kajian. Aisyah melihat ponsel suaminya tergeletak di meja. Ini kesempatan. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel itu. Namun, layarnya terkunci dengan pola. Aisyah menggigit bibirnya. Seingatnya, Rahmat tidak pernah mengunci ponselnya sebelumnya. Ini adalah hal baru. Kenapa tiba-tiba harus dikunci? Aisyah mencoba beberapa pola, tapi semuanya salah. Ia menghela napas, meletakkan kembali ponsel itu sebelum Rahmat terbangun. Namun, dalam hati, ia bertekad, "Aku akan mencari tahu apa yang disembunyikannya." Percakapan mencurigakan. Keesokan harinya, Aisyah mulai memperhatikan lebih cermat tingkah laku suaminya. Saat Rahmat sedang di kamar mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Aisyah melihat sekilas. Nama kontak yang muncul, Lina. Pesan dari Lina. "Ustadz, kapan bisa bertemu lagi? Saya rindu bimbingannya." Mata Aisyah membelalak. Ia ingin membuka pesan itu, tapi ponsel masih terkunci. Sekejap, rasa sesak memenuhi dadanya. "Lina? Siapa Lina?" Aisyah menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, otaknya terus berputar. Bimbingan seperti apa yang dirindukan oleh perempuan ini? Ketika Rahmat keluar dari kamar mandi, Aisyah memperhatikannya dengan saksama. Rahmat tampak tenang, seakan tidak ada yang terjadi. Ia mengambil ponselnya dan sekilas melirik Aisyah sebelum membuka layar dan mengetik sesuatu. Aisyah ingin bertanya, namun ia menahan diri. Percakapan dengan jamaah lain. Aisyah tahu ia tidak bisa terus diam. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Beberapa hari kemudian, saat ada kajian di masjid, Aisyah duduk bersama beberapa ibu-ibu jamaah yang sering mengikuti pengajian Rahmat. Ia mencoba menggali informasi secara halus. "Bu, saya dengar akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang meminta bimbingan khusus dari Rahmat." "Ya?" tanyanya sambil tersenyum. Salah satu jamaah, Bu Mariam, mengangguk. "Iya, Bu Aisyah. Banyak sekali, terutama anak-anak muda. Mereka bilang Ustadz Rahmat sangat bijaksana dan penuh kasih sayang dalam membimbing." Aisyah menelan ludah. "Anak-anak muda?" "Iya," sahut Bu Mariam lagi. "Ada beberapa perempuan yang bahkan mengunjungi rumah Ustadz Rahmat untuk bimbingan khusus." Jantung Aisyah berdegup lebih kencang. Ia berusaha tetap tersenyum. "Siapa saja, Bu?" "Oh, saya tidak tahu pasti," jawab Bu Mariam santai. "Tapi saya sering melihat seorang gadis bernama Siti datang ke rumah Ustadz. Kadang ada Lina juga." "Lina?" Nama itu kembali muncul. Aisyah mengangguk, pura-pura tidak terlalu peduli. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar bimbingan biasa. Mulai menyelidiki. Malam itu, setelah Rahmat tertidur, Aisyah duduk di sampingnya, menatap wajah suaminya yang terlelap. Ia masih tidak percaya bahwa lelaki yang selama ini ia kagumi mungkin telah berbuat sesuatu di luar batas. Aisyah kemudian bangkit dan berjalan ke ruang kerja Rahmat. Ia tahu suaminya sering membawa pulang berkas-berkas dari pengajian, termasuk daftar jamaah yang meminta bimbingan khusus. Dengan hati-hati, ia membuka laci meja kerja Rahmat. Matanya membesar saat melihat beberapa kertas yang berisi nama-nama perempuan dengan catatan singkat di sampingnya. "Siti, butuh bimbingan lebih lanjut.
Lina sangat taat dan setia. Wati patuh, tetapi masih butuh pendekatan. Aisyah menahan napas. Ini bukan daftar jamaah biasa. Ini daftar perempuan yang dibimbing oleh suaminya secara khusus. Dadanya terasa sesak. Tangannya gemetar saat menutup kembali laci itu. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Hatinya berbisik satu hal. Suamiku bukan seperti yang kukira. Sejak beberapa waktu terakhir, Aisyah merasa ada yang berbeda dari suaminya, Ustadz Rahmat. Perubahan sikapnya begitu halus, tetapi cukup mencolok bagi seorang istri yang telah bertahun-tahun hidup bersamanya. Rahmat yang biasanya pulang setelah pengajian kini sering keluar hingga larut malam. Ia seringkali menerima telepon dengan nada pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Aisyah berusaha menepis pikirannya. Mungkin memang ada urusan dakwah yang mendesak. Pikirnya mencoba bersangka baik. Namun, seiring waktu berjalan, firasat buruknya semakin kuat. Ada hal yang disembunyikan Rahmat darinya. Dan ia bertekad mencari tahu. Rahmat merancang pertemuan rahasia. Sementara itu, di tempat lain, Rahmat sedang duduk di dalam sebuah ruangan kecil di sebuah rumah sewa yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Di hadapannya, duduk 3 perempuan muda dengan ekspresi bingung dan penuh harapan. Lina, Siti, dan Wati. Ketiganya adalah murid pengajiannya. Ketiga perempuan ini datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka semua rapuh dan sangat bergantung pada Rahmat sebagai pemimpin spiritual mereka. Rahmat tersenyum bijak, lalu mulai berbicara. Saudari-saudariku, kalian semua tahu bahwa aku adalah seorang ustadz yang ingin membimbing kalian menuju surga, bukan? Mereka bertiga mengangguk patuh. Sebagai seorang perempuan, kalian butuh seorang pemimpin, seseorang yang bisa menjaga kalian dari dosa. Aku melihat banyak godaan di luar sana, dan aku khawatir kalian bisa tergelincir ke dalam kesesatan. Mereka menunduk, seolah merasa bersalah. Rahmat menarik napas panjang. Karena itu, aku ingin mengambil tanggung jawab lebih besar. Aku ingin melindungi kalian, membimbing kalian, dengan cara yang lebih sempurna. Ketiga perempuan itu menatap Rahmat dengan bingung. Apa maksud Ustadz? Tanya Siti pelan. Rahmat tersenyum lembut. Poligami adalah jalan yang Allah ridho. Aku ingin menikahi kalian bertiga, agar kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis dalam iman. Suasana menjadi hening. Lina menelan ludah. Ustadz, apakah ini benar menurut agama? Rahmat mengangguk. Tentu saja, Lina. Bukankah lebih baik kalian menikah dengan lelaki yang saleh daripada terjerumus ke dalam dosa? Aku tidak ingin kalian kehilangan arah. Mereka terdiam. Wati akhirnya berkata, tapi, bagaimana dengan istri Ustadz? Rahmat tersenyum tipis. Aisyah adalah perempuan yang bijak. Dia pasti akan menerima ini dengan lapang dada. Lagi pula, ini semua demi Allah. Lina, Siti, dan Wati masih terlihat ragu. Namun, mereka juga takut untuk menolak. Rahmat melihat mereka masih bimbang. Dengan suara lembut, ia berkata, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Yang terpenting, kalian harus percaya padaku. Perlahan, ketiganya mengangguk. Dan di dalam hati, Rahmat tersenyum penuh kemenangan. Aisyah mulai mengikuti Rahmat. Malam itu, Rahmat pulang ke rumah dengan senyum santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Aisyah sudah semakin yakin ada yang disembunyikan suaminya. Saat Rahmat tertidur, Aisyah diam-diam mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka daftar panggilan. 3 nama yang tidak pernah ia curigai sebelumnya muncul berkali-kali dalam panggilan terakhir. Lina, Siti, Wati. Aisyah menggigit bibirnya. Ia melanjutkan membuka pesan di aplikasi perpesanan. Rahmat cukup hati-hati, sebagian besar pesan telah dihapus. Namun, ada beberapa yang masih tersisa. Jangan khawatir, aku akan segera mengurus semuanya. Kita akan bertemu seperti yang sudah dijadwalkan. Jangan ragu, ini untuk kebaikan kita semua. Aisyah merasa tubuhnya lemas. Tanpa berpikir panjang, ia menyalin nomor ketiga perempuan itu ke dalam ponselnya sendiri.
Ia tahu bahwa malam besok Rahmat akan keluar rumah. Ia akan mengikutinya. Dan ia akan mencari tahu segalanya. Rahmat memperdalam manipulasinya. Keesokan harinya, Rahmat kembali menemui ketiga perempuan itu. Kali ini, ia membawa mereka ke tempat yang lebih tertutup. Sebuah rumah yang ia sewa khusus untuk pertemuan rahasia. Di dalam ruangan, ia duduk di tengah-tengah mereka. "Apakah kalian sudah mantap dengan keputusan ini?" tanyanya dengan suara lembut. Lina, Siti, dan Wati saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Rahmat tersenyum puas. "Bagus. Jika begitu, kita harus mulai menyiapkan diri. Aku ingin kita bisa tinggal bersama dalam satu rumah. Dengan begitu, aku bisa memberikan bimbingan lebih mendalam untuk kalian." Mata mereka membelalak. "Dalam satu rumah?" tanya Wati ragu. Rahmat mengangguk. "Tentu. Bukankah lebih baik kita membangun keluarga yang kuat daripada harus berpencar? Aku ingin memastikan kalian mendapatkan perhatian dan ilmu yang cukup." Lina menggigit bibirnya. "Ustadz, saya takut. Bagaimana kalau orang-orang tahu?" Rahmat menatapnya dalam. "Siapa yang akan tahu jika kita tidak memberitahu siapapun?" katanya pelan. Ketiganya masih terlihat ragu. Rahmat menghela napas. "Aku tahu ini keputusan besar. Tapi ingat, aku melakukan ini demi kalian. Aku tidak mau kalian tersesat. Aku hanya ingin menuntun kalian ke jalan yang benar." Lina, Siti, dan Wati menunduk. Dan perlahan-lahan, mereka mulai menerima apa yang dikatakan Rahmat. Aisyah memergoki Rahmat. Malam itu, Aisyah mengikuti Rahmat dengan penuh kehati-hatian. Ia mengenakan jaket hitam dan masker, agar tidak mudah dikenali. Dengan menyewa ojek online, ia mengikuti motor Rahmat dari kejauhan. Setelah beberapa lama, Rahmat berhenti di sebuah rumah yang tampak sepi. Aisyah bersembunyi di balik pagar rumah tetangga. Matanya tak berkedip melihat Rahmat masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, ia melihat 3 perempuan lain datang dan masuk ke dalam rumah yang sama. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tidak bisa mendengar pembicaraan mereka, tetapi ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Rahmat telah melangkah terlalu jauh. Dan ia, sebagai seorang istri, akan memastikan bahwa suaminya yang selama ini dihormati oleh banyak orang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Aisyah terperangah dalam kegelapan. Aisyah bersembunyi di balik pagar rumah kosong yang letaknya hanya beberapa meter dari tempat suaminya memasuki rumah sewa itu. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Tadi, ia hanya berpikir akan menemukan suaminya dalam pertemuan rahasia dengan 3 murid pengajiannya. Ia menduga ada perselingkuhan atau skandal lain yang disembunyikan. Namun, apa yang ia saksikan ternyata lebih dari itu. Melalui celah jendela yang tidak tertutup sempurna, ia melihat dengan jelas bagaimana Rahmat berdiri di depan 3 perempuan muda yang selama ini dianggapnya sebagai murid setia pengajian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada 2 pria asing di dalam ruangan itu. Mereka tidak terlihat seperti wali sah dari ketiga perempuan itu. Dari cara mereka berbicara dan bertindak, mereka tampak lebih seperti orang bayaran. Aisyah menelan ludahnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat salah satu dari pria itu mengambil secari kertas dan membacakan sesuatu. "Aku menikahkan engkau, Rahmat bin Abdullah, dengan Lina binti, dengan mas kawin." Aisyah terperanjat. Tangannya mencengkeram erat jaket yang dikenakannya. Mata dan telinganya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ini pernikahan siri. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Rahmat menikahi ketiga perempuan itu satu persatu. Tanpa keluarga mereka. Tanpa wali sah. Hanya dihadiri oleh 3 perempuan yang dinikahi dan 2 wali hakim yang entah siapa. Pernikahan ini tidak sah dalam aturan Islam. Aisyah merasa perutnya mual. Ia ingin berteriak, ingin menerobos masuk dan menghancurkan semuanya. Namun, tubuhnya terasa kaku. Matanya tetap terpaku pada suaminya yang kini tersenyum puas setelah selesai mengucapkan ijab kabul untuk ketiga kalinya. Setelah itu, mereka semua duduk, saling berbicara dengan akrab, tertawa seolah ini adalah malam perayaan yang membahagiakan. Dan Aisyah hanya bisa menahan air matanya di tempatnya berdiri.
Dunia seakan runtuh. Suaminya yang selama ini ia anggap sebagai pria yang saleh dan dihormati, kini berubah menjadi pria yang bahkan tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ia telah memanipulasi murid-muridnya. Ia telah melanggar aturan agama yang seharusnya ia tegakkan. Dan ia melakukan semuanya tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aisyah tidak sanggup lagi. Namun, ia tahu bahwa sekadar melihat kejadian ini tidak cukup. Ia harus memiliki bukti. Tangannya yang masih gemetar merogoh ponselnya dari dalam tas. Dengan cepat, ia membuka aplikasi kamera dan mulai merekam dari balik jendela yang terbuka sedikit itu. Aisyah mengabadikan bukti pengkhianatan. Aisyah berusaha menstabilkan tangannya agar rekamannya tidak goyah. Di layar ponselnya, terlihat jelas bagaimana Rahmat tersenyum puas setelah mengucapkan ijab kabul ketiga kalinya. Ia memperbesar zoom pada dua pria asing yang bertindak sebagai wali hakim. Aisyah merekam mereka semua, satu persatu. Setiap kalimat ijab kabul, setiap ekspresi bahagia suaminya, dan setiap detik kebohongan yang sedang berlangsung di hadapannya. Ia berusaha menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Ia tahu jika Rahmat sampai mengetahui bahwa dirinya ada di sini, ia akan langsung membalikkan keadaan. Rahmat adalah pria licik. Ia bisa saja memutarbalikkan fakta, atau bahkan menyakiti Aisyah jika merasa terancam. Setelah beberapa menit, rekaman itu selesai. Aisyah menekan tombol stop dan langsung menyimpan video itu di folder tersembunyi di ponselnya. Namun, ia tidak berhenti di situ. Untuk berjaga-jaga, ia juga mengunggah rekaman itu ke penyimpanan cloud. Ini adalah bukti utama yang bisa menghancurkan Rahmat. Dan Aisyah akan memastikan bahwa suaminya tidak akan lolos dari hukuman. Dengan napas tertahan dan hati yang penuh sesak, ia segera meninggalkan tempat itu dengan langkah terburu-buru. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Berusaha tenang di tengah luka, Aisyah pulang dengan pikiran kosong. Langkahnya terasa berat, dan setiap kali ia mengingat apa yang baru saja ia saksikan, hatinya semakin sakit. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar dan mengunci diri di dalam. Tangannya gemetar saat ia membuka kembali rekaman tadi. Di dalam galeri, ia melihat beberapa rekaman yang sempat ia ambil. Video yang merekam saat suaminya mengucapkan ijab kabul dengan para perempuan itu. Bukti nyata pengkhianatan yang tidak bisa disangkal. Namun, alih-alih merasa puas setelah mendapatkan bukti, hatinya justru semakin hancur. Ia mencintai Rahmat. Selama bertahun-tahun, ia mendampinginya, percaya bahwa ia adalah seorang suami yang setia dan seorang pendakwah yang tulus. Namun, kini ia menyadari bahwa dirinya telah dibutakan oleh citra suaminya sendiri. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia ingin marah. Ia ingin mengamuk. Namun, ia sadar bahwa ini bukan waktu yang tepat. Jika ia gegabah dan langsung menghadapinya sekarang, Rahmat bisa saja berbohong, berkilah, atau bahkan memanipulasinya seperti ia memanipulasi ketiga perempuan itu. Tidak. Ia harus tenang. Ia harus bersikap seolah-olah tidak tahu apapun. Aisyah menghapus jejak air mata di wajahnya dan menarik napas panjang. Ketika Rahmat pulang nanti, ia akan tetap bersikap seperti biasa. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Rahmat pulang dengan senyum kemenangan. Beberapa jam kemudian, Rahmat pulang. Seperti yang sudah diduga Aisyah, ekspresi suaminya terlihat santai, bahkan sedikit lebih bahagia dari biasanya. Aisyah berusaha membaca gerak-geriknya. "Sudah pulang, Mas?" katanya dengan suara biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Rahmat tersenyum dan mencium keningnya. "Iya. Tadi habis banyak urusan di luar." Aisyah hanya mengangguk. Malam itu, mereka makan malam seperti biasa. Rahmat bercerita tentang kegiatan pengajiannya, tentang jamaah yang meminta nasihat, dan beberapa hal lain yang mungkin dibuat-buat untuk mengaburkan kecurigaan. Aisyah hanya mendengarkan, tersenyum sesekali. Namun, di dalam hatinya, ia hanya bisa menertawakan kebohongan suaminya. Jika saja Rahmat tahu bahwa istrinya sudah mengetahui segalanya. Jika saja Rahmat tahu bahwa istrinya sudah memiliki bukti kuat atas perbuatannya. Malam itu, Aisyah tidur dengan perasaan hampa di samping suaminya. Rahmat memeluknya seperti biasa, seolah-olah tidak ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Namun, bagi Aisyah,
Pelukan itu terasa dingin. Karena dalam pikirannya, ia sudah tidak lagi melihat Rahmat sebagai seorang suami. Yang ia lihat kini hanyalah seorang pria munafik yang telah menghancurkan kepercayaannya. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan membongkar semua kebusukan Rahmat di hadapan dunia. Aisyah mulai menyusun rencana. Pagi itu, Aisyah duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Cangkir teh di hadapannya sudah mendingin. Sementara pikirannya masih terus berputar pada apa yang harus ia lakukan. Semalaman, ia tidak bisa tidur. Meskipun ia berusaha bersikap biasa di hadapan suaminya, di dalam hati ia merasakan bara kemarahan yang semakin membesar. Ia sudah memiliki bukti. Ia telah merekam dengan jelas bagaimana Rahmat menikahi 3 perempuan muda itu dengan wali yang tidak jelas. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang dilakukan dengan kebohongan. Tapi bagaimana cara ia mengungkap semuanya? Jika ia langsung menyerang Rahmat, suaminya pasti akan berkelit dan membalikkan keadaan. Rahmat adalah pria yang cerdik. Ia bukan hanya seorang pendakwah yang dihormati, tetapi juga seorang manipulator ulung yang tahu bagaimana cara memutarbalikkan fakta. Aisyah harus cermat. Ia harus menyusun langkah dengan hati-hati agar Rahmat tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau menghapus jejaknya. Perlahan, ia membuka ponselnya dan kembali melihat video yang ia rekam semalam. Ia memperhatikan setiap detailnya. Wajah Rahmat yang terlihat bangga setelah mengucapkan ijab kabul. 3 perempuan yang tampak pasrah dan menurut tanpa ada tanda-tanda kebahagiaan sejati. 2 pria asing yang bertindak sebagai wali tanpa legitimasi yang sah. Ini adalah senjata utama. Tapi, ia tidak bisa hanya mengandalkan video ini. Ia butuh bukti lain. Ia butuh sesuatu yang bisa membuat Rahmat benar-benar tak berkutik. Aisyah menarik napas panjang. Ada beberapa hal yang harus ia lakukan. Menyelidiki identitas 2 pria yang menjadi wali dalam pernikahan siri itu. Mencari tahu apakah ketiga perempuan itu benar-benar sadar akan apa yang mereka lakukan atau mereka hanya korban manipulasi Rahmat. Mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar tentang rumor yang mungkin sudah beredar mengenai suaminya. Menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Rahmat di hadapan semua orang. Ia tidak akan gegabah. Ia harus memastikan bahwa saat ia menyerang, Rahmat tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Namun, untuk saat ini, ia harus tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus tetap menjadi istri yang lembut dan setia. Sampai saat yang tepat tiba. Rahmat dan malam penuh nafsu. Di tempat lain, di sebuah rumah sewa yang cukup terpencil, Rahmat duduk di ruang tamu dengan senyum puas. Di sekelilingnya, 3 perempuan yang baru saja dinikahinya secara siri duduk dengan wajah sedikit canggung. Lina, perempuan termuda di antara mereka, terlihat menundukkan kepala sambil menggenggam ujung kerudungnya. Sarah, yang sedikit lebih dewasa, duduk dengan raut wajah yang penuh kebingungan. Sementara Rina, yang paling tenang di antara mereka, berusaha tetap tersenyum meski ada kegelisahan dalam matanya. Rahmat menyandarkan tubuhnya ke sofa dan menatap mereka satu persatu. "Kalian semua sekarang sudah menjadi istriku," katanya dengan nada lembut namun tegas. "Tidak perlu merasa canggung atau takut. Aku akan membimbing kalian, memberikan perlindungan, dan tentu saja, memberikan kasih sayang seperti yang seharusnya seorang suami berikan kepada istrinya." Lina menggigit bibirnya, masih tampak ragu. "Tapi, Ustadz, apa kita tidak sebaiknya memberitahu keluarga kami dulu?" tanyanya dengan suara lirih. Rahmat tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Lina dengan lembut. "Sayang, kita melakukan ini dalam jalan Allah. Aku menikahi kalian karena ingin menyelamatkan kalian dari fitnah dunia. Kalian percaya padaku, bukan?" Ketiga perempuan itu saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka memang percaya. Sejak awal, Rahmat telah menanamkan dalam pikiran mereka bahwa taat kepada suami adalah jalan menuju surga. Dan kini, mereka tidak punya pilihan lain selain menurut. Rahmat tersenyum puas. Malam ini adalah malam pertama mereka bersama sebagai suami dan istri. Dan ia tidak sabar untuk menikmati haknya sebagai seorang suami. Aisyah mulai menggali informasi. Di rumahnya, Aisyah mengambil ponselnya dan mulai menghubungi beberapa kenalan. Ia tidak bisa bertindak sendirian.
Ia butuh bantuan orang-orang yang bisa dipercaya. Salah satu orang yang pertama kali ia hubungi adalah sahabatnya, Siti. Siti adalah teman baiknya sejak lama, dan ia juga cukup aktif di lingkungan pengajian. Tanpa memberikan terlalu banyak informasi, Aisyah bertanya apakah Siti pernah mendengar sesuatu yang mencurigakan tentang suaminya. Jawaban Siti membuat Aisyah semakin yakin bahwa apa yang dilakukan Rahmat bukanlah sesuatu yang baru. "Aku pernah dengar beberapa desas-desus, sih," kata Siti di telepon. "Tapi karena dia seorang ustadz yang dihormati, orang-orang takut untuk bicara terbuka. Ada beberapa perempuan yang pernah dekat dengan beliau, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja dari pengajian. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya ada yang aneh." Aisyah menggigit bibirnya. Jadi, Rahmat memang sudah melakukan ini sejak lama. Ia bukan hanya seorang suami yang berkhianat, tapi juga seorang pemangsa yang menggunakan agama sebagai tameng untuk memanipulasi perempuan-perempuan lugu. "Kamu bisa bantu aku mencari tahu lebih banyak?" tanya Aisyah. Siti terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu, Aisyah. Aku akan coba bertanya ke beberapa orang." Aisyah mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Ia kemudian membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang hukum pernikahan siri yang dilakukan tanpa wali yang sah. Dari berbagai sumber yang ia baca, jelas bahwa pernikahan seperti yang dilakukan Rahmat tidak sah secara agama maupun hukum negara. Ini bisa menjadi senjata lain untuk menjatuhkan suaminya. Tapi, masih ada satu hal yang harus ia lakukan sebelum bertindak lebih jauh. Ia harus bertemu dengan salah satu dari ketiga perempuan itu secara langsung. Ia harus tahu apakah mereka benar-benar rela atau hanya terperangkap dalam kebohongan suaminya. Rahmat terlelap dalam kemenangan. Sementara itu, di rumah sewa yang gelap, Rahmat berbaring di kasur dengan senyum puas. Di sampingnya, Lina tertidur dengan wajah yang masih menyisakan air mata. Di sudut kamar, Sarah dan Rina juga sudah terlelap, meski raut wajah mereka menunjukkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Rahmat merasa menang. Ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, ia tidak tahu, di tempat lain, seseorang sedang menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Seseorang yang dulu mencintainya dengan tulus, namun kini telah melihat kebusukan sebenarnya. Dan ketika saatnya tiba, Rahmat tidak akan bisa menghindar dari kejatuhan yang telah menantinya. Aisyah bertindak, mendekati korban. Hari masih pagi ketika Aisyah berdiri di depan sebuah rumah sederhana yang disewa oleh Rahmat dan ketiga perempuan yang telah ia nikahi secara siri. Dengan napas yang sedikit berat, ia merapikan jilbabnya dan mengetuk pintu. Ia tidak tahu apakah ia akan disambut dengan baik atau justru diusir. Namun, ia harus mengambil risiko ini. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pintu terbuka. Di baliknya, berdiri seorang perempuan muda dengan wajah yang terlihat lelah dan pucat. "Lina." Gadis itu terkejut melihat Aisyah, tapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Aisyah langsung berbicara dengan suara lembut. "Kita bisa bicara sebentar." Lina tampak ragu, tapi sebelum ia bisa menjawab, suara lain terdengar dari dalam rumah. "Siapa, Lin?" Muncul dua perempuan lainnya, Sarah dan Rina. Begitu mereka melihat Aisyah, wajah mereka langsung berubah. Ketiganya terlihat tegang, seolah mengetahui bahwa kehadiran Aisyah membawa sesuatu yang serius. Aisyah tersenyum tipis, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak datang dengan niat buruk. "Tolong, izinkan aku masuk sebentar," pintanya. Setelah saling pandang, akhirnya mereka mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Kebenaran yang mulai terungkap. Aisyah duduk di ruang tamu yang sederhana. Ia bisa melihat beberapa barang milik Rahmat berserakan di sana, tas, kitab-kitab agama, dan pakaian. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah rumah yang dihuni dengan cinta. Udara di dalam terasa dingin, penuh tekanan yang tidak terlihat. "Kenapa Kak Aisyah datang ke sini?" tanya Sarah hati-hati. Aisyah menarik napas panjang. "Aku tahu semuanya," jawabnya pelan tapi tegas. Ketiga perempuan itu langsung menegang. "Apa maksudnya?" Rina mencoba bersikap tenang, tapi suaranya bergetar. "Aku tahu pernikahan yang kalian jalani ini tidak sah," lanjut Aisyah. "Aku juga tahu bahwa Rahmat menggunakan agama untuk menipu kalian. Dan aku punya buktinya."
Ia membuka ponselnya dan memutar rekaman yang ia ambil diam-diam saat pernikahan siri itu berlangsung. Ketiganya menatap layar dengan ekspresi syok. Saat suara Rahmat terdengar mengucapkan ijab kabul di hadapan dua pria asing yang menjadi wali hakim, wajah mereka mulai pucat. Mata mereka membesar saat mereka melihat sendiri bagaimana semuanya berlangsung. Mereka memang ada di sana saat itu, tapi kini, ketika melihat dari sudut pandang lain, mereka bisa merasakan ada yang sangat salah. Setelah video berakhir, keheningan menyelimuti ruangan. Lina menutup mulutnya dengan tangan, sementara air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu. Bisiknya lemah. Kami pikir ini benar, kami pikir ini sah. Sarah menambahkan, suaranya bergetar. Tapi ternyata, Rina tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Aisyah menatap mereka dengan penuh empati. Ia tahu bahwa mereka juga korban. Mereka hanyalah perempuan-perempuan yang mencari bimbingan, tapi malah dimanfaatkan oleh seorang pria yang seharusnya membimbing mereka ke jalan yang benar. Bukan salah kalian, kata Aisyah pelan. Rahmat yang memanfaatkan kalian. Kalian hanya percaya pada orang yang salah. Ketiganya mulai menangis. Mereka menangis karena merasa tertipu. Mereka menangis karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka menangis karena mereka takut. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Lina dengan suara serak. Aisyah menatap mereka dengan mantap. Kita harus melawan, jawabnya. Rencana untuk menghancurkan Rahmat. Awalnya, ketiga perempuan itu ragu. Mereka masih takut pada Rahmat. Selama ini, mereka begitu mempercayainya. Tapi semakin lama mereka mendengarkan Aisyah berbicara, mereka mulai sadar bahwa mereka harus mengambil tindakan. Rahmat tidak bisa terus melakukan ini. Jika mereka hanya diam, maka akan ada korban-korban lain yang jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka setuju. Mereka akan mempermalukan Rahmat di hadapan semua orang. Mereka akan menghancurkan topeng suci yang selama ini ia pakai. Kita akan mengungkap semuanya saat pengajian besar pekan depan, kata Aisyah. Itu akan jadi waktu yang tepat karena akan ada banyak jamaah di sana. Kita akan memperlihatkan bukti-buktinya langsung di depan mereka. Apa itu tidak berbahaya? Tanya Sarah dengan cemas. Aku tahu ini berisiko, Aisyah mengakui. Tapi kalau kita tidak melakukan ini sekarang, kapan lagi? Semakin lama kita diam, semakin banyak orang yang akan tertipu. Ketiga perempuan itu saling berpandangan. Mereka tahu ini akan sulit. Mereka tahu ini akan penuh tantangan. Tapi mereka tidak bisa terus diam. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus membuktikan bahwa Rahmat bukanlah seorang ustadz yang suci, melainkan seorang pria yang penuh nafsu dan kebohongan. Persiapan menuju hari kebenaran. Setelah menyepakati rencana, mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Aisyah mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, termasuk rekaman video dan percakapan-percakapan yang mencurigakan dari ponsel Rahmat yang sempat ia akses diam-diam. Lina, Sarah, dan Rina mulai menyiapkan keberanian mereka untuk berbicara di depan banyak orang. Mereka tahu ini tidak akan mudah. Mereka tahu bahwa Rahmat mungkin akan mencoba membela diri atau bahkan menyerang balik. Tapi mereka sudah bertekad. Mereka akan melakukannya untuk membongkar kebenaran. Untuk menyelamatkan orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya, dan untuk membebaskan diri mereka dari cengkeraman seorang pria yang telah memanipulasi mereka dengan dalih agama. Hari itu semakin dekat. Hari di mana Rahmat akan mendapatkan apa yang pantas ia terima. Hari di mana kebenaran akan terungkap di hadapan ribuan jamaahnya. Dan tidak akan ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Hari yang ditunggu-tunggu. Matahari bersinar terik di langit, menandakan siang yang panas. Di masjid besar tempat Ustadz Rahmat biasa mengisi pengajian, ribuan jamaah telah berkumpul. Hari ini adalah pengajian akbar, sebuah acara besar yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai daerah. Para jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, bersemangat mendengar ceramah dari Ustadz yang mereka anggap sebagai ulama panutan. Namun, mereka tak tahu bahwa hari ini bukanlah pengajian biasa. Hari ini adalah hari kehancuran bagi seorang pria yang selama ini menutupi kebusukannya dengan dalih agama.
Di antara lautan manusia itu, Aisyah berdiri dengan tenang di sudut ruangan. Ia bersama 3 perempuan yang pernah menjadi korban Rahmat, Lina, Sarah, dan Rina. Ketiga perempuan itu terlihat gugup, tapi di mata mereka juga terpancar tekad yang kuat. Mereka tidak akan mundur. Hari ini, kebenaran akan terungkap. Ceramah yang berubah menjadi mimpi buruk. Di atas panggung, Ustadz Rahmat berdiri dengan penuh percaya diri. Dengan mikrofon di tangannya, ia mulai berbicara tentang kesetiaan dalam rumah tangga, pentingnya taat kepada suami, dan bagaimana seorang istri harus berbakti kepada suaminya. Sungguh ironis. Aisyah mengepalkan tangannya. Ia menahan marahnya. Bagaimana bisa pria ini berbicara soal kesetiaan, sementara ia sendiri berkhianat? Saat itulah, Aisyah memberi isyarat kepada seorang panitia yang telah bekerja sama dengannya. Dalam hitungan detik, suara Rahmat yang sedang berceramah terputus. Mikrofonnya mati. Rahmat terkejut. Ia mencoba memperbaiki mikrofon, tapi tiba-tiba layar besar di belakangnya menyala. Para jemaah yang awalnya duduk dengan khusyuk mulai terheran-heran. Lalu, sebuah video diputar. Rekaman pernikahan siri Rahmat dengan ketiga korban ditampilkan di layar besar. Video itu menunjukkan bagaimana ia menikahi mereka dengan wali hakim yang tidak sah. Suara Rahmat terdengar jelas saat ia mengucapkan ijab kabul. Para jemaah yang awalnya tidak mengerti apa yang terjadi mulai terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar. Rahmat membelalakan matanya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Serunya panik. Namun, video belum selesai. Adegan berikutnya menampilkan percakapan mesra Rahmat dengan para perempuan itu, bagaimana ia membujuk mereka untuk menikah siri, dan bagaimana ia menggunakan agama untuk memanipulasi mereka. Wajah-wajah jemaah mulai dipenuhi amarah. Astagfirullah. Ustadz, apa ini? Dia menipu kita semua. Para jemaah yang selama ini mengagungkannya mulai marah. Beberapa berdiri dari tempat duduk mereka, sementara yang lain mulai berteriak. Rahmat semakin panik. Ia mencoba mengambil mikrofon lain, tapi panitia telah memotong semua akses suara. Saat itulah, Aisyah melangkah maju. Ia berdiri di atas panggung, menatap Rahmat yang kini wajahnya penuh ketakutan. "Assalamualaikum, saudaraku," ujar Aisyah dengan suara lantang. Semua mata kini tertuju padanya. Selama ini, kita semua telah dibutakan oleh seseorang yang berpura-pura menjadi ulama, padahal dia hanyalah seorang penjahat yang memanfaatkan agama untuk memuaskan nafsunya sendiri. Lanjutnya, Rahmat menggelengkan kepalanya, mencoba membela diri. "Fitnah. Ini fitnah," teriaknya. Aisyah menatapnya dengan tajam. "Bukan fitnah jika ada bukti." Tiba-tiba, Lina, Sarah, dan Rina naik ke panggung. Mereka berdiri di sisi Aisyah, wajah mereka kini penuh keberanian. Mereka mengambil mikrofon dan mulai berbicara satu persatu. Mereka menceritakan bagaimana Rahmat telah menipu mereka, bagaimana ia memanfaatkan kelemahan mereka untuk memenuhi nafsunya. Setiap kata yang mereka ucapkan semakin menyulut kemarahan jemaah. Rahmat mundur selangkah. Wajahnya penuh ketakutan. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Diusir dari lingkungan dan ditangkap polisi. Kemarahan jemaah memuncak. Beberapa orang mulai melemparkan sandal dan botol ke arah Rahmat. "Laki-laki busuk. Kau mempermalukan agama. Apa yang kau lakukan pada perempuan-perempuan ini?" Situasi semakin kacau. Panitia pengajian mencoba menenangkan massa, tapi mereka tidak bisa menahan amarah orang-orang yang merasa dikhianati. Rahmat mencoba melarikan diri dari panggung, tapi beberapa pria menghadangnya. Ia didorong hingga jatuh ke tanah. "Keluar dari sini. Kau tidak pantas tinggal di lingkungan kami," teriak seseorang. Rahmat merangkak mundur. Wajahnya kini penuh ketakutan. "Ampuni aku bisa menjelaskan." Namun, tidak ada yang peduli dengan penjelasannya lagi. Beberapa warga segera melaporkan Rahmat ke pihak berwajib. Tak butuh waktu lama, polisi datang dan langsung menangkapnya. Ia digiring keluar dengan tangan diborgol, wajahnya penuh keputusasaan. Jemaah bersorak. Mereka lega.
Seseorang yang selama ini menipu mereka akhirnya mendapatkan hukumannya. Saat Rahmat dibawa pergi, ia menoleh ke arah Aisyah. Tatapan matanya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Namun, Aisyah tidak peduli lagi. Baginya, keadilan telah ditegakkan. Aisyah memilih berpisah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rahmat resmi dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Kasus pelecehan yang ia lakukan terbongkar. Banyak perempuan yang akhirnya berani bersuara setelah melihat keberanian Lina, Sarah, dan Rina. Kini, Rahmat mendekam di penjara, merasakan akibat dari semua perbuatannya. Sementara itu, Aisyah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia menceraikan Rahmat. Ia tidak ingin lagi terikat dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Kini, ia memulai hidup baru. Ia tidak lagi dibayangi oleh Rahmat dan kebusukan yang telah ia lakukan. Lina, Sarah, dan Rina juga mulai bangkit kembali. Mereka berusaha membangun kembali kehidupan mereka yang hancur akibat penipuan Rahmat. Hari itu, Aisyah berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang cerah. Ia menghirup udara segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Tamat.